玄天怒，你幻灭！ Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan tonggak dari BTTH Season 5, tepatnya untuklah episode terbaru. Bagi yang bertanya-tanya, kelanjutan dari Way of Choice, Mimin lanjutkan setelah BTTH jika sempat. Jika tidak sempat ya dilanjutkan untuklah di hari Minggu guys. Ya episodenya masih panjang, tidak perlu terburu-buru untuklah mengejar ya guys. Dan di episode kali ini kita akanlah melihat Jian menggunakan salah satu pedang pembasmi naga. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah ketiga Raja Naga ini memperlihatkan wujud naganya, mereka teruslah mengerahkan serangan. Ketika gabungan kekuatan mengarah ke Xiaoyan, dia pun langsunglah menahannya. Sampai serangan tersebut berhenti, Xiaoyan langsunglah mengembalikan serangan mereka bertiga, guys. Sehingga terjadinya bentrokan kekuatan. Xiaoyan juga cukup terluka, begitu juga dengan mereka bertiga inginlah sekali menghabisi Xiaoyan sebab dia benar-benar ikut campur dalam permasalahan ini. Lagi dan lagi, Xiaoyan mengeluarkan Huang Quan Anger. Melihat serangan yang sama, mereka yang awalnya menerjang langsunglah berhenti. Tidak mau kejadian untuk kedua kalinya ya, dan mereka memutuskan untuklah menjauh guys. Namun, areanya begitulah besar, mereka haruslah terkena serangannya. Namun, yang tidak disangka-sangka, Raja Naga Utara tepat berada di belakang Xiaoyan dan berhasil mengerahkan serangannya, membuat Xiaoyan haruslah terluka. Gile, Xiaoyan benar-benar lengah ya. Tetapi, Xiaoyan tidaklah mau menyerah begitu saja. Dia sempat untuklah mengeluarkan teratai api surgawinya, sehingga Raja Naga Utara juga terkena serangan guys. Setelah terjadinya ledakan yang begitu besar, Xiaoyan sungguh berterima kasih kepada benih Bodhisattva. Sebab ya tanpa ada dia, mungkin dia sudahlah meninggal dunia karena dicakar guys. Melihat Raja Naga Utara terpental dan tidaklah bangkit berdiri, Raja Naga Barat dan Selatan benar-benar begitu marah. Mereka berdua kembali untuklah menerjang dan memastikan Xiaoyan haruslah meninggoy. Dengan kondisi Xiaoyan yang cukuplah terluka, membuat dirinya haruslah diombang-ambing dan dia pun terkena serangan yang begitu telak guys. Sehingga teman-temannya melihat kalau Xiaoyan telah dikalahkan oleh kedua Raja Naga. Lebih tepatnya sih, Xiaoyan bukan dikalahkan, melainkan kewalahan guys. Ketika tubuh Xiaoyan ditangkap, mereka berdua masihlah banyak bicara. Padahal ya di awal mereka berniat untuk menghabisi nyawanya guys. Hal ini membuat Xiaoyan bisa untuk mengulur waktu lagi dengan cara memprovokasinya. Apakah ini saja kemampuan mereka? Sedangkan ya untuk Jian akhirnya berhasil untuklah mengeluarkan pedang pembunuh naga. Hanya dengan satu tebasan saja, lengan kanan dari Raja Naga Barat langsunglah terpotong. Entah ini Raja Naga Barat atau Raja Naga Selatan ya. Dan inilah kekuatan asli dari pedang pembunuh naga. Hanya dengan satu ayunan, formasi yang menghalang Pulau Naga Timur langsung hancur lebur. Untuk Raja Naga Barat benar-benar terkejut. Ternyata Jian benar-benar bisa memanggil pedang pembunuh naga. Ya jelas dong, dia kan garis keturunan dari Kaisar Naga. Untuk Jian sendiri, dia sudahlah muak dan murka kepada mereka. Sebab mereka begitu berani untuklah menyentuh Xiaoyan, bahkan sampailah terluka. Jadi giliran darinya untuklah menyerang balik. Untuk para prajurit naga yang berada di luar,
Merasakan kehadiran pedang pembunuh naga, langsunglah memberikan hormat kepada Xian. Untuk tetua Zuli dibuat begitu sangatlah kagum. Xian dalam usia yang begitu muda berhasil untuklah memanggil pedang pembunuh naga. Bisa-bisanya dikatakan usia muda. Bagi klan naga mungkin masih muda lah ya. Dari sinilah dia yakin klan naga di tangan Xian pasti akanlah bangkit kembali. Dan ia pun mengumumkan kepada seluruh prajurit naga, mau itu naga timur, naga barat, selatan, utara. Dengan begini mereka sudahlah tahu kalau Xian adalah kaisar naga mereka. Lantas mereka semua pun memberikan hormat dan bersorak-sorak atas kebangkitan dari kaisar naga. Bahkan ya untuk Xuanmo yang awalnya berniat berkhianat tetapi kembali tobat guys. Sebab ya dengan memanggil pedang pembunuh naga itu sudahlah menandakan sebagai kaisar naga. Sebab untuklah memanggil pedang pembunuh naga, hanya seorang kaisar naga sajalah yang bisa. Ternyata Raja Naga Selatanlah yang harus kehilangan tangan kanannya guys. Melihat kehadiran dari pedang pembunuh naga, mereka bukan lagi tandingannya. Dan mereka berniat untuklah melarikan diri. Namun ya, Xian tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Udah seenak jidat mengadu domba dan membuat masalah internal bagi klan kuno, bahkan berniat untuklah menyingkirkannya, sekarang mereka malah mencoba untuklah melarikan diri. Dan Xian mengungkapkan rasa kekecewaan kepada mereka bertiga. Karena mereka bertiga sebagai naga dewasa memiliki tanggung jawab untuklah melindungi klan naga kuno yang tersisa. Namun kenyataannya benar-benar terbalik, sehingga satu tebasan kembali dikerahkan. Raja Naga Selatan mencoba untuklah menahannya. Padahal semua usaha mereka di hadapan pedang pembunuh naga itu akanlah sia-sia. Terlihatlah pertahanannya yang begitu kuat dapat ditembus dengan begitu mudah. Layaknya seperti kertas yang digunting. Alhasil, tebasan tersebut mengenai bagian dada Raja Naga Barat. Untuk Xiuyan, dia benar-benar kagum kalau pedang pembunuh naga ini adalah senjata yang begitu mematikan. Sebab hanya dengan satu tebasan saja berhasil untuklah melukai Raja Naga. Sebagaimana kita tahu kalau klan naga memiliki tubuh yang begitu keras dan kuat ya. Dan tebasan kembali dikerahkan. Siapa sangka mereka berdua mencoba untuklah bertahan guys dengan menggunakan lonceng Kaisar Naga. Sayangnya loncengnya langsunglah hancur dan kaki kanan dari Raja Naga Selatan haruslah tertebas. Waduh, jadi cacat ya. Namun bagi Xian ini masihlah belum cukup dan dia kembali mencoba mengerahkan tebasan untuk sekian kalinya guys. Xiuyan meminta jangan terlalu gegabah karena mengendalikan pedang pembunuh naga membutuhkan energi yang begitu besar. Terlihat Xian mengalami batuk-batuk, tandanya dia telah mencapai batasannya. Meski begitu, dia tetap berhasil untuklah mengerahkan tebasannya. Untuk Raja Naga Barat dan Selatan langsunglah pasrah dengan berkata sudah berakhir. Namun yang tidak disangka-sangka Raja Naga Utara berhasil untuklah membawa mereka pergi dari sana guys. Setelah kepergian dari mereka bertiga dan meninggalkan para prajuritnya yang lari kocar-kacir karena ketakutan. Tetapi sebagian dari mereka juga ada yang menyerahkan diri guys. Setelah dari semua itu, Xian juga mengalami kelelahan. Lantas, Xiuyan langsunglah menopang tubuhnya dan memberikan pil favoritnya guys. Tidak lama dari itu, datanglah pasukan Naga Timur, terutama untuklah tetua Qingsan memberitahu kalau Pulau Naga Timur berhasil diselamatkan. Dan 3 wilayah naga sebagian besar melarikan diri. Tetapi juga ada yang menyerahkan diri. Untuk Xian akanlah memaafkan seluruh para prajurit yang menyerahkan diri. Namun mereka haruslah tegas, takutnya masih ada mata-mata.
Dan prioritas utama mereka saat ini yaitu memulihkan diri, guys. Namun, bagi tetua Qingsan, ini adalah saatnya untuk kembali menyerang ketiga Raja Naga. Karena mereka masihlah hidup, sudah pasti akanlah menjadi hambatan besar bagilah mereka. Bagi Xian, kalau mereka bertiga tidak akanlah bergerak begitu cepat. Karena mereka juga sedanglah terluka parah. Apalagi ya untuk Raja Naga Selatan, lengan kanan dan kaki kanannya sudahlah terpotong. Jadi ya bagi Xian, ketiga Raja Naga ini bukan lagi sebagai ancaman, guys. Jadi ya dia meminta Pulau Naga Timur harus terlebih dahulu pulih. Barulah mereka melakukan penyatuan seluruh wilayah klan Naga kuno. Dan mereka mendengarkan perintah dari Xian. Wow, benar-benar kaisar naga ya. Untuk Xiaoyan sendiri ya, dia tidak menyangka dulunya Xian adalah gadis kecil yang benar-benar begitu manja dan rakus, tetapi sekarang ya sudahlah berubah drastis. Untuk Xian sendiri, dia berterima kasih banyak kepada Xiaoyan tanpa adanya dia di sini untuklah mengulur waktu dan menghentikan tiga Raja Naga. Mungkin ya, ini tidak akanlah terjadi. Dan secara tiba-tiba, Xiaoyan langsung jatuh pingsan. Singkatnya, 3 bulan telah berlalu. Qingling dan Xiao Yishan sungguh dibuat begitu khawatir karena ya, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari pengasingannya. Dan secara tiba-tiba, terjadinya sebuah getaran, tanda-tanda kalau Xiaoyan akanlah melakukan penerobosan, guys. Dan keluarlah energi spiritual yang begitu besar. Bahkan untuk para prajurit naga, merasakan dari energi ini adanya garis keturunan naga dan Phoenix. Mereka sangatlah begitu bingung, padahal Xiaoyan ini adalah manusia, bukanlah keturunan dari mereka. Namun yang terpenting, akhirnya Xiaoyan berhasil untuklah menerobos ke ranah Doseng bintang 2. Ini juga berkat dari kekuatan garis darah, guys. Dan Xiaoyan berterima kasih kepada Xian karena untuk sekarang dia merasa tubuhnya tidaklah kalah dengan klan naga kuno. Dan Xiaoyan terkejut, ternyata pengasingan dia memakan waktu yang begitu lama. Dia mempertanyakan apakah ada berita terbaru dari aliansi. Xian mengiyakannya. 2 hari yang lalu, Ya Allah memberitahu kalau Aula Jiwa telah bergerak untuklah mencari keberadaan dari api iblis teratai. Mendengar ini ya, Xiaoyan langsunglah buru-buru untuklah kembali ke pavilion Xingyun dalam membahas pergerakan selanjutnya. Mendengar itu, Xian tetaplah seperti Xian seperti dulu. Dia inginlah ikut bersamanya. Padahal dia adalah kaisar naga yang sedang dibutuhkan oleh para anggotanya, guys. Dan kita bersambung untuklah di episode kali ini ya. Di episode ini sih, pedang pembunuh naga benar-benar begitu luar biasa, guys. Satu tebasan bisa membuat Raja Naga ketar-ketir. Untuk di preview part berikutnya, atau episode 185, nantinya Yaolo akan terkejut-kejut kalau Xian telah menjadi kaisar naga dan juga memiliki wujud dewasa. Dia tidak menyangka kalau gadis kecil yang begitu manja dan rakus ternyata berhasil menjadi kaisar naga. Ya sebetulnya mereka udah tahu kalau Xian ini memiliki garis keturunan kaisar naga. Namun ya, bagi mereka ini terlalu cepat. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 你幻灭！